Halo teman-teman, ngerujak lagi yuk. Hari ini aku mau petik beberapa macam buah segar untuk dibuat rujak. Yuk ikut aku. Pagi-pagi aku pergi ke ladang untuk mencari buah kedondong dan jambu Bangkok. Ini dia pohon kedondongnya. Buahnya lumayan banyak dan udah pas banget nih dibuat rujak. Di sini buah kedondong bener-bener nggak ada yang beli karena memang jarang ada yang makan teman-teman. Mungkin karena rasanya yang asam dan buahnya berserat. Setahu aku buah kedondong hanya bisa dibuat rujak dan asinan buah. Selain itu apalagi ya? Ada juga beberapa yang udah mulai mateng. Kita petik secukupnya, kemudian aku mulai pungut-pungut di bawah. Kasihan banget sampai berserakan gini. Teman-teman ada yang suka buah kedondong nggak? Cukup segini aja ya, jangan banyak-banyak karena masih ada beberapa buah lain yang akan kita petik. Lanjut petik jambu biji. Lokasinya agak jauh. Untung aja ada GoTube. Bisa jalan sambil denger lagu. Oh iya, kita bisa putar lagu di latar belakang. Nggak ada iklan dan gratis juga loh. Yuk download GoTube, denger lagu bareng aku. Ini jenis jambu biji merah teman-teman. Karena ladang ini nggak keurus, jadi buahnya kurang maksimal. Kalau dulu jambu ini berbuah lebat dan berukuran besar, bisa sampai 1 kilo per bijinya. Perawatan serta nutrisi yang seimbang sangat berpengaruh pada perkembangan dan pertumbuhan buah pada tanaman. Aku cuma dapat 4 biji aja. Lanjut ke pohon belimbing. Sama dengan jambu yang tadi, ini sama sekali nggak pernah keurus. Padahal buahnya lebat banget, tapi sayang banget sampai pada berserakan gini di bawah. Langsung aku petik di bagian bawah. Buahnya benar-benar banyak banget di atas, sampai ratusan buah. Kita pilih yang masih hijau kekuningan biar nggak terlalu sepat. Siapa nih yang punya pohon belimbing? Aku dapat lumayan nih. Langsung aku taruh dalam wadah. Lanjut ke buah pepaya. Menurut aku, pepaya wajib banget ada di rujak buah. Kita petik 1 biji aja ya. Ini aja udah cukup karena daging buahnya banyak. Nah, aku kaget banget ternyata di samping rumah aku ada melon berbuah. Ini pure tumbuh sendiri karena memang di konten aku yang petik melon, aku buang bijinya di sekitar sini. Jujur sih, masih nggak percaya, tanpa perawatan melon ini bisa tumbuh dan berbuah. Buahnya juga lumayan banyak. Lanjut ke buah wajib untuk rujak yaitu buah mangga. Sekarang buah mangga masih jarang banget karena memang belum musimnya teman-teman. Untung aja ada salah satu pohon mangga yang berbuah. Walaupun buahnya masih kecil-kecil gini, kalau mangga madu tetap enak kok untuk dirujak. Selanjutnya petik kelapa gading. Mungkin teman-teman ada yang belum tahu kalau kelapa enak banget untuk dibuat rujak. Kita petik 1 aja ya. Kita ambil buah yang paling besar. Ini aja udah menuhin wadah aku. Nah, beberapa buah segar siap untuk dirujak. Aku bareng teman aku. Sementara aku nyantai, teman aku nih yang kupas buahnya. Karena tadi nggak ikut metik. Hehe. Sementara itu, aku buat bumbu rujaknya. Aku menggunakan cabai, garam, dan sedikit terasi. Pertama, aku ulek dulu gula aren. Tambahkan sedikit air, kemudian diulek lagi. Aku menggunakan kacang goreng biar ada rasa gurihnya. Sementara itu, teman aku masih kupas buahnya. Jambunya udah hampir mateng, tapi masih bisa lah ya. Kalau pepayanya pas banget, nggak kematangan, jadi masih ada kriuknya. Sebenarnya melonnya belum terlalu mateng, jadi masih agak hijau di bagian bawah kulitnya. Tapi kalau untuk dibuat rujak udah pas banget, mangganya juga belum ada selainya. Sebelum keruk isinya, aku minum dulu air kelapanya. Air kelapa gading memang seger pol. Yeay, rujaknya udah jadi nih. Ada perpaduan macam-macam buah yang pastinya bikin ngiler para pecinta rujak. Kita cobain kelapanya ya. Bismillahirrahmanirrahim. Perpaduan rasa gurih kelapanya dengan rasa manis gurih bumbunya memang pas banget. Hayo, siapa nih yang suka ngerujak? Bagi teman-teman yang dari Lombok, kalau punya kebun buah, boleh dong aku diundang. Nanti aku beli ya buahnya. Sekalian juga bisa ngonten bareng. Walaupun jambu bijinya udah hampir matang, tapi tetap enak kok. Bumbu rujak tergantung gula aren ya. Kalau gula aren asli terbuat dari air pohon aren yang buahnya bisa jadi kolang-kaling. Aku sering lihat prosesnya pas aku berkunjung ke wilayah Narmada, Lombok Barat. Seneng banget bisa petik-petik buah gini. Kemarin juga aku pernah ke Sembalun, tapi sayang banget stroberi lagi nggak berbuah. Udah dulu ya teman-teman. Dadah! Halo teman-teman, hari ini aku mau petik beberapa jenis sayur unik untuk dimasak karena aku mau makan bareng di pinggir hutan. Yuk ikut aku. Aku bareng teman aku nih. Pertama kita petik labu air. Ini jenis labu air panjang. Ada juga jenis labu air bulat dan lonjong. Kalau udah agak tua, panjang labu air ini bisa lebih dari 1 meter loh. Kita petik 2 aja ya. Lanjut kita cek sayur gambas. Kalau yang udah gede-gede gini nggak bisa dimakan. Kita cari yang kecil-kecil seperti ini ya. Yang ukuran segini ada rasa manis-manisnya. Pokoknya enak banget deh.
Sayur gambas ada beberapa jenis. Nanti aku tunjukin ya jenis yang lain. Selanjutnya petik kacang panjang. Ini baru buah pertama teman-teman, jadi proses berbuahnya masih panjang. Karena kacang panjang bisa berbuah berkali-kali sampai pohonnya tua dan tidak produktif. Siapa nih yang suka kacang panjang? Kalau teman-teman biasa dimasak apa? Ini aja udah lebih dari cukup. Lanjut petik buah kelor. Di daerah aku ini namanya kelentang teman-teman. Di daerah teman-teman pasti namanya beda-beda kan? Ada sarang burung tuh. Bentar lagi anaknya mulai belajar terbang. Nah, kita usahakan petik yang masih hijau ya. Sebenarnya sih ini udah mulai tua teman-teman. Tapi aku lebih senang daripada yang terlalu muda. Nah, ini juga sayur gambas. Tapi jenisnya beda dari yang tadi. Jenis yang ini mempunyai corak mirip semangka. Kalau masalah rasa sih hampir sama ya. Tapi umumnya lebih banyak yang tanam gambas yang pertama tadi. Karena buahnya lebih lebat. Lanjut petik buah kulur atau keluih. Mungkin teman-teman jarang makan sayur ini. Daun pohon kulur gede banget, bahkan mungkin bisa kipasan nih pakai daun ini. Hehe. Sebenarnya menurut aku cocoknya disebut buah, bukan sayur, karena pohonnya benar-benar gede banget. Buah kulur sekilas mirip buah durian gak sih? Soalnya aku pernah lihat durian hijau yang durinya kecil-kecil gini. Langsung dipetik sama tim aku. Hati-hati ya, buah kulur banyak getahnya, sama halnya seperti buah nangka. Selanjutnya petik bunga turi atau kembang turi. Ini jenis turi merah teman-teman. Biasanya yang banyak ditanam petani jenis turi putih. Bunganya nggak banyak karena sudah sering dipetik. Nanti aku mau tumis nih bareng labu air dan sayur gambas. Kalau ini mungkin nggak banyak yang tahu ya. Di daerah aku ini namanya sager. Sudah jarang banget di sini. Teman-teman ada yang tanam nggak? Buahnya sekilas mirip apel putih. Tapi yang kita makan daunnya ya. Sebelum lanjut proses masak, kita petik kacang kara dulu. Di Lombok ini namanya komak. Teman-teman kalau ada lahan kosong bisa nih tanam kacang kara, kacang panjang dan kecipir di belakang rumah. Kalau di sini ketiga jenis sayur itu seakan sudah nggak terpisahkan. Kita petik yang sudah tumbuh biji tapi kulit luarnya masih empuk kalau dimasak. Wah, wadah kami udah penuh nih. Lanjut ke proses masaknya. Pertama-tama kita kupas dulu beberapa sayuran yang memang harus dikupas, karena ada beberapa jenis sayuran yang kulitnya nggak bisa dimakan. Habis ini aku dan teman aku akan masak tumis, dan ada juga yang berkuah. Habis masak, aku mau ngajak kalian ngeliat pemandangan hutan yang benar-benar indah banget. Jadi tonton sampai habis ya, biar aku tambah semangat bikin konten. Aku masaknya sesuai pengetahuan aku aja. Mungkin masalah bumbu dan cara masak daerah masing-masing berbeda ya teman-teman. Kalau ada yang berpengalaman dalam memasak, kasih tips dong next video mau masak apa dan seperti apa bumbunya. Mungkin komentar teman-teman bisa aku terapkan untuk masakan di video-video selanjutnya. Atau barangkali teman-teman ada yang kursus masak atau bahkan jadi chef juga. Pasti ada dong ya. Yeay, kami udah sampai nih di salah satu bendungan di Desa Langlang. Mana nih teman-teman yang dari Desa Langlang, Lombok Timur? Bendungan ini berada tepat di pinggir hutan yang masih asri. Di pedalaman hutan ini terdapat banyak air terjun. Dulu kami pernah camping di dalam hutan ini. Kami bawa alas ala kadarnya serta ada beberapa tambahan lauk seperti tempe dan perkedel jagung. Selain itu juga kami bawa kerupuk dan ada beberapa cemilan juga. Pastinya teman-teman kebayangkan gimana nikmatnya makan bareng dengan suasana seperti ini. Saatnya makan. Sebenarnya bagi orang-orang di kalangan tertentu, kebahagiaan bukan hanya sekedar materi. Standar kebahagiaan seseorang berbeda tergantung ekonominya. Bagi kami, ini aja udah cukup membuat suasana hati tenang. Tentu saja diikuti dengan senyum dan tawa. Gimana nih? Pasti banyak teman-teman yang seperti kami kan? Kapan-kapan mungkin aku bisa ngajak kalian lihat pemandangan hutan ini. Sekalian berkemah dan melihat apa saja yang bisa diolah menjadi masakan di dalam hutan ini. Tapi tentu saja lewat Viti ya. Selain konten buah, sayur, dan hewan laut, konten apa lagi ya yang seru? Kasih saran dong teman-teman. Kalau masuk hutan untuk camping, mungkin bisa lain waktu karena masih ada beberapa kesibukan yang belum bisa aku tunda. Semoga aja bisa secepatnya, karena udah lama banget nggak camping di tengah hutan. Aku kangen banget bakar-bakar sidat dan udang sungai. Itu favorit aku banget. Cukup dulu ya untuk video kali ini. Dadah!